Selamat sore Pak, Abang dan Kakak. Perkenalkan kami dari PR1 dengan saya Kevin Christopher Samasir dengan NIM 1223015 dan PR saya. Dan saya Ranti Insan Pakpahan dengan NIM 12S23008. Nah, di sini kami akan menjelaskan praktikum T08 yaitu Dynamic Memory Allocation yang dimana nilai kami Sebelumnya, pada praktikum kali ini adalah 100. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal dari tugas T08. Eh, Saat ini telah disediakan berkas subsidi rektori, yaitu LIPS, diantaranya yaitu gender H, yang berisi dasar terkait jenis kelamin. Terdapat dua jenis kelamin, yaitu male dan female. Kemudian ada DOM H yang berisi definisi dasar terkait asrama. Terdapat beberapa atribut yang mendeskripsikan sebuah asrama, yaitu nama asrama atau name, kapasitas asrama atau capacity, jenis kelamin dari mahasiswa yang diperbolehkan menghuni asrama yaitu gender, dan serta keterisian asrama atau residence number. Kemudian ada student.h, berisi definisi dasar terkait mahasiswa, beberapa atribut yang telah didefinisikan yaitu nomor induk atau ID, nama siswa atau name, angkatan atau years, kemudian ada jenis kelamin atau gender, dan di mana asrama ditempatkan yaitu bank. Selain itu, telah disediakan juga berkas yaitu gender C, don C, dan student C. Untuk tugas yang pertama, uh, di sini diminta untuk mengembangkan fitur masukkan data mahasiswa ke dalam solusi. Solusi tidak diberikan keluaran ataupun apapun ke dalam standar output. Berikut di sini kami diminta untuk mengembangkan sebuah fitur yang menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan dalam solusi. Berikut adalah format yang dimasukkan. Ah, untuk yang diminta yaitu student print all, kemudian akan menampilkan seluruh data mahasiswa, yaitu student ke dalam standar output. Data seorang mahasiswa akan ditampilkan dalam satu baris keluaran dalam format berikut. Untuk formatnya yaitu student ID, student name, year, dan gender. Bila tidak terdapat mahasiswa dalam solusi, maka fitur tidak akan memberikan keluaran standar output. Uh, Contoh inputannya seperti berikut. Untuk pertama, itu student add 12S21. Kemudian ada nama, underscore tahun masuk, dan gender. Kemudian selanjutnya seperti berikut. Maka output yang keluar yaitu ada ID, nama, tahun masuk, dan gender. Untuk tugas yang kedua, uh, pada bagian ini diminta untuk mengembangkan fitur untuk memasukkan data asrama ke dalam solusi yang berisi yaitu don't add, uh, don't name, capacity, dan gender. Kemudian solusi kemudian akan menampilkan seluruh data asrama dalam standar output. Dan berikut contohnya. Pada tugas kali ini tidak jauh berbeda pada uh, tugas pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan uh, lipsnya yaitu download. Untuk yang pertama ada include download H, uh, ada include standard library.h, kemudian ada include string.h, dan include standard output input output .h. Nah, di sini include ini digunakan sebagai header pada program tersebut. Kemudian di sini kami membuat struct down underscore t, create underscore down, dan cara masukan. Nah, di sini uh, struct ini akan digunakan lagi pada uh, program DOM-H nanti yang berisikan yaitu ada struct DOM underscore T uh, DOM. Nah, ini DOM ini disimpan dalam struct DOM underscore T. Nah, untuk yang pertama ada strcpy DOM.name strtalk null underscore. Nah, di sini uh, name disimpan dalam uh, dalam variabel DOM dan kemudian akan dipisahkan dengan uh, hashtag. Kemudian akan disalin dan akan simpan lagi ke dalam variabel DOM.
Kemudian ada dorm capacity. Ini adalah variabel kedua. Uh, Dorm capacity sama dengan atoy, Estertok 0, underscore, koma, stek. Nah, ini digunakan sebagai kapasitas dari asramanya. Kemudian uh, capacity ini disimpan dalam dorm dan akan mengubahnya ke dalam variabel integer. Dan kemudian akan dipisahkan dengan tanda hashtag. Kemudian ada char stop. Char stop ini digunakan untuk sebagai gender dari mahasiswa. Jika dia male sama dengan nol, maka dorm gendernya sama dengan gender male. Kemudian uh, jika uh, dia female sama dengan nol, maka dorm gendernya sama dengan gender female. Kemudian datum dorms. Karena ini merupakan uh, sebagai akhir daripada struknya si uh, dorm ini. Kemudian ada void print dorm, stroke dorm underscore title. Di sini ada print printf uh, persen f persen hu koma dorm dot name dorm dot capacity. Ini berisi uh, output dari si dorm name dan dorm capacity. Jika dorm name-nya sama dengan female, maka akan keluar jika gendernya male maka akan keluar male dan uh, slash n ini digunakan sebagai untuk mengakhiri newline-nya. Kemudian ada else if dot gender sama dengan gender female. Ini jika gendernya itu female dan akan mengeluarkan output yaitu female slash n. Kemudian ada dom.h. Nah, untuk program dom.h ini ada if def dom.h, dom underscore h, dan define dom underscore h. Nah, ini digunakan sebagai prosesor yang digunakan untuk memastikan bahwa headernya sudah di-include dalam si dom.c-nya. Kemudian ada include gender H. Ini yang seperti saya bilang tadi akan dipanggil lagi pada si dom.h-nya. Kemudian ada start dom underscore t yang berisikan name dengan array 20 dan disimpan dalam tipe char. Kemudian ada capacity disimpan dalam tipe variabel yaitu assign sort. Kemudian ada gender, ada enum gender underscore t gender. Gender ini disimpan dalam enum gender underscore t. Yang yang terakhir ada onsite sort uh, residence underscore num. Ini residence underscore num ini disimpan dalam tipe data unsigned sort. Kemudian ada struct underscore drop uh, struct dorm underscore t, create underscore dorm dan char masukkan. Ini untuk memanggil uh, struct pada dorm C-nya. Kemudian ada void uh, print dorm struct dorm underscore t dorm. Ini untuk memanggil lagi fungsi yang ada di download C. Kemudian ada endif. Endif digunakan untuk menutup uh, bagian dari program yang dimulai dari si if def tadi. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasannya. Eh, di sini ada gender C dan gender.h. Gender.c sama gender.h ini kami tidak mengisinya karena kami membuat gendernya itu pada student atau eh, yang tetapi intinya kami tidak mengisi pada gender.c sama gender.h ini. Sekarang saya akan membahas tentang student.c sama student.h. Eh, Sekarang saya akan terlebih dahulu membahas student.h. Pada student.h ini berisi tentang struct dan function yang akan kami gunakan pada student.c. Di sini dapat kita lihat bahwa uh, di sini headernya ada include gender.h sama include dorm.h. Karena tadi kami tidak mengisi gender.h,
uh, student.h student.h peer. Oke. Di sini karena kami tadi tidak mengisi gender.h, maka menurut saya itu tidak berguna karena itulah. Kemudian di sini ada header-nya include dorm.h. Seperti yang telah dijelaskan oleh peer saya tadi, apa aja yang ada di dorm.h itu akan uh, akan dipanggil pada student.h ini. Kemudian ada sebuah struktur atau struct dengan variabel student T. Struct ini berisi member yaitu ID, name, year, ID, array ID dengan size 12 dengan tipe char, name dengan tipe char, dan year dengan tipe data char. Kemudian ada juga gender. Gender enum gender dengan variabel gender. Kemudian di sini kami juga memanggil struct pada dorm, pointer dorm. Kemudian di sini ada struct student, create student. Ini akan digunakan nanti pada student.c. Kemudian ini juga ada function void print student dengan parameter struct student student. Ini juga nanti akan kami gunakan untuk pada student.c. Kemudian di sini adalah if adalah untuk mengakhirinya. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan student.c. Pada student.c terdapat beberapa header yaitu include student.h, include studio.h, stdlib, dan juga string. Kemudian di sini ada function struct student, create student dengan parameter input. Kemudian seperti tadi yang telah saya jelaskan pada student.h terdapat struktur pada student, tetapi di sini kami buat variabelnya yaitu MHS. Kemudian di sini ada strcpy mhs.id startalk null tanda hashtag. Ini artinya untuk startalk ini gunanya untuk membagi-bagi si string ini. Si string ini akan dibagi-bagi atau akan dibatasi dengan tanda hashtag ini. Kemudian hasilnya akan di copy pada ID pada variabel MHS ini, yaitu MHS ini tadi variabel pada struct student. Kemudian di sini juga ada strcpy mhs.name start.null hashtag. Ini sama dengan yang si ID. String pada name akan dibagi-bagi dan itu akan dibatasi dengan tanda hashtag. Kemudian hasilnya itu akan di-copy kepada variabel MHS ini. Begitu juga dengan year. Kemudian di sini ada char pointer gender sama dengan strtalk null hashtag. Ini juga sama seperti pada ID, name, sama year. Kemudian di sini ada branching, yaitu branching if strcmp gender male. Artinya sebelumnya branching ini digunakan untuk membedakan apakah gendernya itu male atau female. Di sini ada if strcmp gender male, artinya jika si gender code ini akan membandingkan si gender ini sama si gender ini diisi sama male atau enggak. Maksudnya si gender ini sama enggak sama male kayak gitu. Jika benar sama, maka si gender ini akan di copy pada gendernya si MHS sama dengan gender male. Artinya gender pada MHS ini akan diisi male. Kemudian else if jika gendernya itu female, maka dia akan mengcopy gender female pada variabel MHS pada bagian gender yang tadi. Kemudian ini return MHS yaitu mengembalikan nilai-nilai yang telah diisi. Kemudian di sini ada function void print student dengan parameter struct student MHS. Function ini tadi telah diinisiasi pada student.h. Kemudian di sini ada char pointer gender str. Ini adalah variabel baru. Kemudian di sini ada switch. Switch ini hampir sama kegunaannya sama branching if. Nah, yang akan kami switch itu yaitu gendernya si MHS. Jika case-nya gender male, maka code ini akan mengisi male pada variabel gender str.
Tetapi jika case-nya gender female, maka code ini akan mengisi female pada gender str. Tetapi jika tidak, maka dia akan mengisi unknown. Kemudian di sini ada print persen s pipeline persen s pipeline persen s pipeline persen s slash n mhs.id mhs.name mhs.year sama gender str. Ini gunanya untuk memprint nilai-nilai atau value-value yang ada pada ID, name, year, sama str yang tadi yang telah saya jelaskan. Nah, yang sekarang kami akan membahas tentang T0801.c. Nah, untuk tugas T0801-nya, di sini ada include uh, stdio.h, stdlib.h, ada include string.h, dan include libsgender.h, include libs.h, include libstudent.h. Nah, ini include yang bertiga ini digunakan dipanggil kembali pada folder libs. Kemudian ada in main sebagai awal dari program. Kemudian ada uh, cara masukkan yaitu dengan array 100, ada in size sama dengan 0, dan char pointer token. Kemudian ada uh, integer n sama dengan 0, n ini sebagai index. Sekarang saya akan menjelaskan bagian token sama dengan str masukkan Bentar lah, gimana ya? apa boleh Stop lah dulu, dijelaskan? stop lah dulu. Gak sempat lagi nanti lo. Udah lah, Nanti apa aja, potong aja nggak apa-apa itu. oke. Di sini saya akan menjelaskan token sama dengan strtok masukkan hashtag arti maksudnya seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Kegunaan dari strtok itu yaitu untuk membagi-bagi string dari si masukan ini dengan tanda hashtag ini. Kemudian jika di sini ada branching, jika si token di sini akan ada branching kegunaannya untuk membandingkan dua string, yaitu yang dibandingkan yaitu yang pertama token sama triple dash. Maksudnya jika tokennya ini sama dengan triple dash, maka branching ini akan berhenti. Tetapi jika tidak, bahkan jika tokennya ini sama dengan student add, maka dia akan menambahkan variabel baru yaitu size plus plus. Kemudian di sini ada student sama dengan realloc student size pointer size of struct student. Ini adalah Scott ini akan mengalokasikan kembali uh, memori dari array student. Kemudian dia akan memanggil si create student ini dengan pointer masukan. Kemudian n plus plus ini adalah jumlah dari si student. Dia akan bertambah setiap loopingan. Kemudian jika else if atau jika yang lain, jika si tokennya sama dengan student print all, maka dia akan melakukan loopingan yang baru atau loopingan yang berbeda. Loopingan ini kegunaannya untuk memprint identitas si student ini. Kemudian di sini ada free student. Dia akan membebaskan memori pada si student. Kemudian return 0. Kemudian sekarang kami akan melanjutnya pada T0802. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang seperti saya bilang tadi, ada include libs gender.h, libs.h. Ini adalah untuk memanggil kembali pada folder yang disimpan dalam folder libs. Nah, kemudian ada in main sebagai awal dari program, kemudian cara masukkan dengan array 100, ada integer a, index a sama dengan 0, ada integer size sama dengan 0, kemudian ada struct down, printer down sama dengan malloc size printer size of struct down seperti. Kemudian ada
Struct ini berisi yaitu integer b sama dengan 0 dan integer new size sama dengan 0. Kemudian ada struct student underscore t, pointer underscore student sama dengan malloc new size, pointer size of struct student underscore t yang berisi char underscore token. Nah, kemudian ada while. While ini sebagai looping pada program berikut. Kemudian ada fgets masukkan, uh, size of masukkan standard input. Nah, ini digunakan untuk menginput si masukan. Kemudian ada while balik kembali, yaitu sebagai looping pada uh, branching berikut. Nah, jika eh, masukannya starlen masukkan kurang satu sama dengan slash n, uh, masukkan starlen masukkan kurang satu sama dengan slash r. Ini artinya uh, memeriksa karakter dari si string masukan adalah slash n dan memeriksa si uh, masukan berikut adalah uh, return. Kemudian masukan Esterland, masukan dikurang satu sama dengan slash nol ini, itu artinya mengubah karakter dari string menjadi slash nol atau terminator string sebelum uh, karakternya slash n atau slash r. Kemudian jika else dan kemudian break. Break ini uh, akhir dari si looping while berikut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian yang token sama dengan str masukan pipeline. Ini artinya ini sama kayak yang di 01, T08, 01 itu. Kayak si Scotty ini akan membagikan str itu kan gunanya untuk membagi string. Nah, string yang dimaksud ini yaitu variabel masukan. Dia akan membaginya dengan uh, hashtag. Kemudian di sini ada branching untuk membandingkan si token sama si inputan. Jika misalnya inputan si user itu triple dash, maka eh, dia akan dibandingkan token ini bunganya akan berhenti atau itu. Kemudian jika else if strcmp token don't add, artinya jika uh, tokennya itu yaitu isi user ini yaitu don't add, maka dia akan menambahkan variabel baru yaitu size plus plus. Kemudian di sini ada dorm sama dengan reallog, dorm size, pointer size of struct dorm t, artinya ini akan mengalokasikan kembali memori dari si dorm itu uh, yang telah saya jelaskan tadi. Dia akan mengalokasikan kembali dan akan mengalokasikan memori dari array dorm ini dan akan memanggil function create dorm masukan. Kemudian di sini ada A++, yaitu A++ itu yaitu jumlah dari asramanya atau siswa yang ada di asramanya. Kemudian dia akan bertambah setiap di program mengeksekusi. Kemudian jika else if strcmp token don't print all, jika si user memasukkan don't print all, maka dia akan melakukan loopingan yang lain atau loopingan yang baru untuk memprint si identitas dari dorm ini. Kemudian jika tokennya ini diisi si user student add, maka dia akan menambahkan variabel baru yaitu uh, new size plus plus. Kemudian di sini ada student realloc, sama kayak tadi yang dorm itu, dia akan mengalokasikan kembali memori dari array student dan akan memanggil create student. Jika sekarang si token memasukkan atau si user memasukkan student print all, maka dia akan melakukan loopingan yang lain untuk memprint si student. Berbeda tadi, hampir sama kayak yang dorm. Jika dorm print all, maka dia akan melakukan loopingan untuk memprint si dorm. Sedangkan jika student print all, maka dia akan melakukan loopingan untuk memprint identitas si student yang telah diisi tadi. Kemudian di sini ada free dorm sama free student.
karena tadi kita sudah mengalokasi dan mengalokasikan kembali, maka sekarang kita melakukan free. Ini artinya untuk membebaskan memori pada DORM sama si student ini. Kemudian return null. Eh, Demikian yang bisa kami jelaskan tentang code ini. Jika tentang code T08 ini, yaitu dynamic memory allocation. Jika kami memiliki kesalahan dalam menjelaskannya, kami minta maaf. Dan jika terjadi jika terdapat keributan atau sejenisnya, kami minta maaf. Terima kasih.